Bab 5. Latihan keras. Fusi terdiam sejenak melihat Pak Tua Sung, tapi mengetahui yang menyerangnya adalah Pak Tua Sung. Fusi malah tidak ingin berhenti. Saat-saat terakhir aku tahu kamu sengaja tidak menyerangku, sekarang mari kita bertarung dengan serius, ucap Fusi. Benar, aku sengaja tidak serius karena sudah bisa mengetahui hasilnya. Karena kamu sudah berlatih dengan serius, aku punya hadiah untukmu, sahut Pak Tua Sung. Hadiah, ucap Fusi kebingungan. Langsung saja Pak Tua Sung mendekat ke arah Fusi. Pak Tua Sung memegang kepala Fusi dan membuat Fusi tersentak. Fusi memperhatikan semua yang tiba-tiba ada di kepalanya dengan sangat teliti. Serang-menyerang yang dilakukan dalam pelatihan anak-anak keluarga Si berhasil diingat semua oleh hanya dalam waktu setengah jam. Walau tidak tahu kenapa Pak Tua Sung memberikan bayangan latihan anak-anak keluarga Si, Fusi tetap mengingat semuanya tanpa sisa. Setelah membandingkan dengan latihannya, Fusi yakin kalau pelatihannya selama 1 bulan jauh lebih bagus dari mereka. Kenapa pelatihan mereka terlihat lebih mudah, ucap Fusi. Tentu saja karena aku melatihmu bukan untuk setara dengan mereka tapi melebihi mereka, sahut Pak Tua Sung. Mendengar itu Fusi hanya menganggukkan kepalanya. Yang dikatakan Pak Tua Sung benar, dirinya jauh lebih kuat dari mereka. Bukan hanya mereka, dirinya akan menjadi orang terkuat bahkan lebih kuat dari ayahnya. Setelah melihat pelatihan anak-anak keluarga Si, Fusi bersemangat latihan. Fusi mengulang setiap gerakan yang diajarkan Pak Tua Sung dan membandingkan lagi dengan latihan anak-anak keluarga Si. Pak Tua Sung yang melihat setiap gerakan Fusi hanya mengangguk pelan. Walau tidak memasukkan energi ke dalam kekuatannya, Pak Tua Sung bisa merasakan kalau serangan Fusi benar-benar sempurna. Karena sudah sempurna, sudah waktunya untuk menambah sesuatu agar serangan Fusi menjadi sangat sempurna. Bagus, tapi saat melawan seorang kultivator, serangan tanpa kekuatan tidak berguna. Walau saat ini kamu bahkan belum mencapai tingkat dasar pertama, kamu tetap harus mengeluarkan kekuatanmu, ucap Pak Tua Sung membuat Fusi berhenti berlatih. Gunakan energi yang mengalir dari ke-9 nadi spiritualmu, fokuskan ke tanganmu saat menyerang dan jadikan pohon itu sebagai lawan, sambung Pak Tua Sung. Fusi yang sangat bersemangat hanya mengangguk pelan dan mencoba mengikuti yang dikatakan oleh Pak Tua Sung. Sambil menutup matanya, Fusi mencoba mengeluarkan kekuatannya, memfokuskannya ke tangan dan kakinya. Dalam 1 kali percobaan, Fusi berhasil mengeluarkan kekuatan yang tidak seberapa dan memfokuskannya ke tangan dan kakinya. Fusi langsung menyerang pohon besar di depannya berulang kali. Bak, bak, pak, pak. Saat menyerang pohon di depannya menggunakan kekuatannya, Fusi merasakan perbedaan dari sebelumnya. Fusi merasakan setiap serangan menjadi 2 kali lipat lebih keras daripada sebelumnya. Bagus. Pelatihan dasar kamu sempurna, lebih cepat dari perkiraanku. Saat ini kamu masih sangat lemah dan hanya mengandalkan energi yang mengalir di antara 9 titik nadi spiritualmu. Kamu membutuhkan peningkatan, ucap Pak Tua Sung. Aku pernah mendengar kalau roh hewan spiritual yang ada di hutan memiliki inti yang bisa membantu meningkatkan kekuatan dan menerobos tingkat. Sepertinya aku harus ke hutan untuk memburu mereka, sahut Fusi. Kamu ingin memburu mereka menggunakan apa? Jika kamu pergi hanya dengan tangan kosong saat ini, sama saja kamu menyerahkan nyawa. Hewan spiritual memiliki tingkatannya sendiri. Jika kamu bertemu dengan hewan spiritual tingkat tinggi, kamu akan langsung mati dimakan mereka, ucap Pak Tua Sung. Tapi yang kamu katakan memang benar, inti dari hewan spiritual memang bisa membantu menerobos tingkat. Jadi lebih baik kalau kamu mencari senjata dulu sebelum berburu. Setidaknya senjata bisa sedikit melindungimu, sambung Pak Tua Sung. Tapi senjata di kota sangat mahal. Aku juga sudah mengatakan kepadamu kalau aku tidak memiliki uang sama sekali, sahut Fusi. Apa susahnya? Tempat ini tidak pernah didatangi manusia. Hampir semua yang ada di sini tanaman herbal, kamu bisa memetik sebanyak-banyaknya. Sebagian bisa kamu jual, sisanya kamu simpan untuk memperkuat tubuhmu, ucap Pak Tua Sung. Apa kamu yakin semua ini tanaman herbal? Tanya Fusi mencoba memastikan tanaman di sekitarnya. Apa rumput ini juga tanaman herbal? Tanya Fusi lagi sambil menyentuh rumput yang ada tepat di bawah kakinya. Tidak semua tanaman herbal.
Tapi rumput itu memang salah satunya. Rumput itu bernama rumput belang, kegunaannya bisa menyembuhkan luka membusuk, ucap Pak Tuasung. Tunggu apa lagi? Segera ambil tanaman herbal yang ada di sini. Bukankah kamu ingin menjadi kuat? Sambung Pak Tuasung. Fusi menganggukkan kepalanya dan bergegas mengambil setiap bahan yang menurut Pak Tuasung adalah tanaman herbal. Setelah mengambil masing-masing 10 dari 15 bahan, Fusi sudah siap pergi ke kota untuk menjual tanaman herbal yang diambilnya. Sayang sekali aku tidak punya tempat penyimpanan. Jika aku memilikinya aku bisa memang langsung menyimpan banyak bahan, ucap Fusi. Tapi tetap saja kamu tidak bisa membawa semua itu terang-terangan. Jika orang lebih hebat darimu melihat dia akan langsung merampasnya darimu, sahut Pak Tuasung. Lalu bagaimana? Tanya Fusi. Aku akan membuat bahan-bahan itu tidak terlihat. Hanya dengan begitu bahan-bahan yang baru kamu ambil aman, ucap Pak Tuasung. Kalau begitu lakukanlah, kita harus segera ke kota untuk menjualnya, sahut Fusi. Pak Tuasung langsung mengeluarkan kekuatannya. Setelah mengeluarkan kekuatannya, semua tumbuhan herbal yang ada di depan Fusi benar-benar menghilang. Pak Tuasung bergegas memberikan sedikit kekuatannya ke Fusi agar dia bisa melihat tumbuhan herbal dan membawanya ke kota. Kamu benar-benar hebat Pak Tua, ucap Fusi, ini masih belum seberapa. Jika kamu bertambah kuat dan semakin kuat kamu juga bisa melakukannya, sahut Pak Tuasung. Tapi sebelum itu biar aku buka segel di tubuhmu. Saat ini memang belum bisa terbuka sempurna, tapi saat kamu menjadi sangat kuat segel roh hewan spiritmu juga akan terlepas, sambung Pak Tuasung. Dengan penuh semangat Fusi langsung duduk bersila. Tepat setelah Fusi duduk bersila, Pak Tuasung duduk di depan Fusi dan menaruh tangannya di dada Fusi sambil membaca mantra. Saat itu juga Fusi merasakan sesuatu yang tidak biasa, tubuhnya seperti terbakar dan membuatnya hampir berteriak. Dek, 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 suara keras seperti detak jantung membuat Fusi membuka matanya. Suara yang didengarnya bukan suara detak jantungnya, bukan juga suara detak jantung Pak Tuasung. Lalu suara detak apa yang didengarnya, pikir Fusi. Bab 6, menjual herbal. Fusi pergi bersama Pak Tuasung menuju kota. Yang didengarnya tadi masih menjadi misteri. Saat dirinya bertanya tentang suara itu, Pak Tuasung hanya diam dan memintanya untuk bersiap pergi. Beberapa jam mengikuti jalan besar Fusi dan Pak Tuasung akhirnya tiba di depan gerbang kota. Fusi menghentikan langkahnya sejenak memperhatikan nama kota yang berada di depannya saat ini. Melihat Fusi yang seperti memikirkan sesuatu, Pak Tuasung yakin semua pasti masih berkaitan dengan keluarganya. Kota Yamana, kota ini masih bersebelahan dengan kota dan tempat di mana keluarga cabang Si tinggal, ucap Fusi. Kenapa, apa kamu masih takut untuk bertemu mereka? Tanya Pak Tuasung. Jangan bercanda, aku bukan takut bertemu mereka. Tapi kamu tahu sendiri aku masih belum cukup kuat untuk berhadapan dengan mereka, sahut Fusi. Benar juga, akan lebih bagus jika tidak bertemu dengan mereka saat ini dan saat bertemu nanti buat mereka terdiam tidak bisa berkata apa-apa lagi, ucap Pak Tuasung. Fusi yang terdiam kembali melanjutkan langkahnya. Hampir di setiap kota saat ini sudah tidak lagi dijaga karena peperangan antar kerajaan sudah sangat jarang terjadi. Berkat tidak adanya penjagaan, Fusi bisa dengan mudah memasuki kota Yamana. Melewati gerbang kota, Fusi disambut dengan rumah-rumah megah berbeda dari kota dan Fusi yang pernah tidak sengaja mendengar nama kota Yamana dan cerita setiap kemegahan di kota itu membuatnya saat ini sama sekali tidak terkejut. Sambil terus berjalan, Fusi mulai mencari tempat penjualan bahan herbal yang ada di kota Yamana. Fusi bahkan berjanji tidak menghentikan langkah kakinya sama sekali sebelum menemukan tempat penjualan bahan herbal. Aku melihatnya, ambil arah selatan, di sana ada satu tempat penjualan bahan herbal, ucap Pak Tuasung. Dengan cepat Fusi mengikuti arah yang dikatakan oleh Pak Tuasung. Benar saja, setelah dirinya ke arah selatan satu toko penjualan bahan herbal cukup besar berada di sana. Sesampainya di depan toko, Fusi dengan tenang dan percaya diri berjalan masuk ke dalam. Fusi bergegas menghampiri seseorang yang diperkirakan adalah penjaga toko atau mungkin pemiliknya. Ada yang bisa aku bantu? Tanya pria tua pemilik toko bahan herbal. Apa aku bisa menjual bahan-bahan herbal di sini? Tanya Fusi lagi.
Itu tergantung bahan herbal apa yang akan kamu jual dan kualitasnya, ucap pemilik toko yang masih terlihat sangat santai tanpa bangkit dari tempat duduknya. Fusi langsung menaruh bahan herbal yang di bawahnya di meja yang ada di samping pemilik toko. Saat itu pemilik toko kebingungan karena tidak melihat apapun yang ditaruh oleh anak muda di depannya. Apa maksudnya ini? Di mana bahan herbal yang kamu katakan? Tanya pemilik toko. Pak Tua Sung yang melihat Fusi sudah menaruh semua bahan di meja menarik kekuatannya kembali dari jarak jauh. Pak Tua Sung sengaja tidak terlalu dekat dengan Fusi agar orang-orang tidak memperhatikannya. Pemilik toko seketika bangkit dari tempat duduknya saat melihat tumbuhan herbal berada di atas mejanya. Aku ingin menjual setengah bahan yang aku miliki, ucap Fusi. Biar aku lihat sebentar bahan yang ingin kamu jual. Aku sangat jujur jika bahan yang kamu miliki sesuai dengan kualitas toko aku. Aku akan mengambilnya, sahut pemilik toko. Fusi memberikan kesempatan pada pemilik toko untuk melihat bahan-bahan herbal miliknya. Fusi bisa mengerti kalau tidak ada orang berbisnis yang mau rugi. Semuanya tumbuhan herbal ini kualitas bagus, aku tidak keberatan membeli semua milikmu, ucap pemilik toko. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, aku hanya menjual setengahnya saja, sisanya akan aku gunakan sendiri. Aku memperlihatkannya padamu bukan untuk memamerkannya, tapi karena aku memang tidak memiliki tempat penyimpanan, sahut Fusi. Baiklah, aku akan membeli setengahnya yang kamu jual. Karena semua tumbuhan herbal yang kamu ambil tumbuhan-tumbuhan langka, aku akan membayarnya lebih mahal dari bahan biasa. Bagaimana jika aku memberikan 150 keping emas, ucap pemilik toko. Fusi merasa terkejut mendengar ucapan pemilik toko. Dirinya hanya pernah memegang 10 keping perak. Fusi sama sekali tidak menyangka tumbuhan herbal yang diambilnya seberharga itu. Apa itu kurang untukmu? Jika kurang, aku tidak keberatan menambah 10-20 keping emas lagi, ucap pemilik toko. Tidak. 150 itu saja sudah cukup untukku, sahut Fusi. Kalau begitu tunggu sebentar, aku akan mengambil uangnya lebih dulu, ucap pemilik toko sambil berjalan pergi. Tak membutuhkan waktu lama pemilik toko kembali menghampiri Fusi tanpa kantong uang di tangannya. Fusi yang mengira pemilik toko ingin bermain-main dengan terlihat tidak senang. Ambillah, di dalam cincin ruang ini ada 150 keping emas. Cincin ruang ini juga bisa membantumu menyimpan bahan-bahan herbal sisanya, ucap pemilik toko membuat Fusi yang ingin marah malah merasa bersalah. Cincin ruang setidaknya seharga 10 keping emas bahkan lebih. Apa kamu yakin memberikannya begitu saja padaku? Tanya Fusi. Itu sama sekali bukan apa-apa, anggap saja sebagai hadiah kerjasama kita. Kedepannya jika kamu memiliki bahan-bahan herbal lagi yang ingin dijual, kamu bisa menjualnya di tempatku, ucap pemilik toko. Mendengar apa yang dikatakan pemilik toko, Fusi tersenyum. Baru kali ini dirinya diperlakukan baik oleh seseorang. Terima kasih, aku berjanji akan menjualnya lagi di sini jika aku ingin menjual tumbuhan herbal, sahut Fusi sambil menyimpan setengah bahan herbal yang sudah dipisahnya. Aku pergi dulu, sambung Fusi. Pemilik toko benar-benar berharap suatu hari nanti Fusi datang lagi untuk menjual bahan-bahan herbal, karena tumbuhan herbal yang dibawanya bukan cuma berkualitas bagus tapi juga bahan-bahan untuk membuat ramuan dan pil tingkat tinggi. Fusi yang merasa sangat senang tidak berhenti memperhatikan cincin ruang di jarinya. Fusi senang karena seseorang baik padanya dan lagi ini baru pertama kalinya memiliki cincin ruang yang begitu berharga. Ternyata membuatmu senang itu mudah, ucap Pak Tua Sung bertelepati dari kejauhan. Aku senang karena ini baru pertama kalinya bagiku mendapatkan cincin ruang, ini juga baru pertama kalinya bagiku memiliki ratusan keping emas, sahut Fusi. Karena sekarang aku sudah memiliki banyak uang, aku bisa membeli senjata yang ku mau, sambung Fusi sambil terus berjalan pergi. Tidak jauh dari tempatnya menjual tumbuhan herbal, Fusi melihat sebuah toko senjata yang cukup besar. Mata Fusi seketika tertuju ke arah pedang yang berada di kaca dan menjadi pajangan. Yang dicari lebih mudah untuk didapatkan, menurutmu pedang itu bagaimana? Tanya Fusi yang sadar Pak Tua Sung saat ini berada tidak jauh darinya.
Pak Tua Sung mencoba memperhatikan pedang yang dimaksud oleh Fusi. Setelah memperhatikan semua dengan sangat teliti, Pak Tua Sung bisa merasakan kalau pedang itu pedang spiritual yang mungkin memang cocok untuk Fusi. Walau bukan senjata tingkat tinggi, aku merasa pedang itu cocok untukmu. Kamu bisa membelinya, setelah itu kita akan mulai berburu, sahut Pak Tua Sung. Baiklah, kalau begitu aku akan membeli pedang itu saja, ucap Fusi. Fusi bergegas mendekati toko penjualan senjata. Fusi benar-benar tidak sabar ingin memiliki pedang yang akan digunakan untuk berburu. Selain pembeli dilarang masuk, ucap penjaga toko sambil mengarahkan tombak ke Fusi. Apa maksudnya ini? Tanya Fusi sambil mengernyitkan dahinya tidak senang.